Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemilihan umum atau yang sering disingkat dengan istilah pemilu merupakan suatu wujud pelibatan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari suatu pemerintahan ataupun politik. Lalu, bagaimana hubungan antara pemilu dan demokrasi? Serta bagaimana suatu pemilu dapat disebut sebagai esensi dari demokrasi? Maka dari itu, kami dari kelompok 4, kelas kewarganegaraan 34, dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Helmi, SHMH, akan mempresentasikan mengenai suatu materi dengan judul pelaksanaan pemilu sebagai esensi dari demokrasi. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ajeng Artanus Maningrum dari Departemen Teknik Sistem dan Industri dengan NRP 5010211 Nama saya Andres Nandewibawa dengan NRP 5010211146 dari jurusan Teknik Sistem dan Industri. Perkenalkan, nama saya Evan Aditya Revandi dengan NRP 5010211042 dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Perkenalkan, nama saya Daniel Firmansyah dengan NRP 5016211021 dari Teknik Geomatika. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dimas Bujahyo dengan NRP 5016211039. Saya berasal dari Departemen Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Mambai dengan NRP 5017211086 dari Departemen Teknik Geofisika. Saya Zahra Kusyawibawa dengan NRP 50172111062 dari Departemen Teknik Geofisika. Hai semuanya, perkenalkan saya Aulia Rahmawati dari Departemen Desain Interior dengan NRP 5029211052. Sebelum memasuki materi ini, alangkah baiknya untuk mengetahui sebenarnya apa sih pemilihan umum itu? Pemilihan umum atau yang sering kita singkat dengan istilah pemilu merupakan suatu sistem yang digunakan oleh negara dan melandaskan demokrasi untuk memilih pejabat publiknya. Dengan ini, pemilu dianggap sebagai suatu sistem yang menjamin kebebasan warga negara yang terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas, serta sebagai bentuk musyawarah sebagai negara demokrasi di mana kepemimpinan tertinggi berada di tangan rakyat. Walaupun pada kenyataannya, masyarakat dunia hampir menyepakat ini bahwa tidak ada satupun negara yang diakui sebagai negara demokrasi dikarenakan kualitas pemilu yang dilaksanakannya. Idealnya, masyarakat dapat memahami bahwa fungsi pemilu adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, serta pergantian pemerintahan secara teratur sehingga tidak terjadi monopoli pada suatu negara. Berikutnya, dalam pembahasan materi inti kali ini akan dibagi menjadi beberapa subbab. Sebab yang pertama adalah definisi pemilu serta demokrasi. Definisi yang kedua yakni demokrasi di Indonesia. Berikutnya, lahirnya pemilu. Subbab berikutnya adalah fungsi diadakannya pemilu, kemudian pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Selain itu, terdapat eksistensi pemilihan umum di Indonesia, dan materi subbab terakhir yakni permasalahan penyelenggaraan pemilu serta bagaimana upaya mengatasinya. Definisi dari pemilu dan demokrasi. Demokrasi berasal dari dua gabungan kata Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos pemerintah. Secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Sedangkan pemilu sendiri itu merupakan ekspresi formal pemilih yang diatur untuk kemudian diakumulasikan apakah terjadi pemindahan kekuasaan atau tidak. Harrop dan Miller menyatakan serta lengkap pemilu adalah sebuah preferensi ekspresi formal yang diatur untuk kemudian ditampung dan ditransformasikan ke dalam sebuah keputusan kelompok tentang siapa yang akan memerintah, apakah ada penggantian dalam kepemimpinan pemerintahan atau tidak. Selanjutnya adalah demokrasi di Indonesia. Gagasan demokrasi telah berjumpa dan berinteraksi secara dialektik dengan berbagai ragam konteks sosial, kultural, corak, dan tingkat perkembangan ekonomi. Praktik berdemokrasi telah berkembang dan merambah seluruh masyarakat dunia dengan segala corak ragamnya, termasuk di Indonesia. Dalam pandangan Amartya Sen, klaim universal yang terkandung dalam demokrasi mencakup nilai intrinsik, instrumental, dan konstruktif. Nilai intrinsik demokrasi melekat pada kebebasan dan partisipasi. Partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik mengandung nilai intrinsik bagi kehidupan manusia. Praktik demokrasi di Indonesia sudah dilakukan sejak dulu, yakni pemilihan kepala desa atau suku dan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lahirnya pemilu. Merujuk pada pernyataan yang dikeluarkan oleh John Locke dan Rousseau, secara umum, pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan besar mengenai demokrasi yang di dalamnya terdapat kebebasan, keadilan, dan kesetaraan individu dalam segala bidang. Elemen demokrasi dihasilkan dari proses pemilihan umum.
Pemilu yang menganut asas luber dan jurdil, jelas di dalamnya terdapat unsur kebebasan pendapat dalam memberikan kritik terhadap partai oposisi tanpa adanya ketakutan akan terjadi pembalasan. Pandangan bahwa pemilu sebagai instrumen terpenting dalam demokrasi dipertegas oleh pernyataan Samuel P. Huntington dalam buku The Third Wave of Democratization in the Late 20th Century. Dalam buku itu, ia merujuk pendapat Joseph Schumpeter yang mendefinisikan bahwa pemilu sebagai esensi dari demokrasi. Selanjutnya adalah materi mengenai fungsi diadakannya pemilu. Menurut Haywood, terdapat dua pandangan berbeda tentang fungsi pemilu, yaitu pandangan konvensional yang menyatakan bahwa pemilu merupakan sebuah mekanisme di mana para politisi dapat dituntut untuk memperhitungkan dan dipaksa untuk menyelesaikan kebijakan-kebijakan yang mencerminkan opini publik. Pendekatan seperti ini menekankan bottom up dari pemilu, yaitu rekrutmen politik, perwakilan, pembentukan pemerintahan, pemberian pengaruh pada kebijakan, dan sebagainya. Di sisi lain, pandangan yang radikal dikemukakan oleh Ginsburg pada tahun 1982 menggambarkan pemilu sebagai sarana elit politik melakukan kontrol atas rakyatnya, menjadikan mereka lebih tenang, lebih lunak, dan tentunya lebih mudah diatur. Pandangan ini lebih menekankan fungsi top-down dari pemilu sebagaimana pembangunan legitimasi, pembentukan opini publik, dan penguatan posisi elit. Indonesia sendiri menyelenggarakan pemilu dengan menggunakan pendekatan bottom up. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dengan adanya pemilihan wakil rakyat secara langsung, masyarakat dapat menyalurkan haknya dalam pemerintah, hak politik, dan hak sipil lainnya kepada perwakilan rakyat yang dianggap mampu untuk menyelenggarakan kedaulatan. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan sebuah parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi pada suatu negara. Terdapat prinsip utama demokrasi dan prinsip keadilan dalam pemilihan umum atau electoral justice, yaitu keterlibatan masyarakat merupakan hal yang sangat mutlak. Untuk materi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang eksistensi pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan pemerataan, keadilan, serta menjaga keutuhan dan hubungan harmonis antara pemerintah dengan rakyat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Sedangkan pemilihan umum kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota secara langsung di Indonesia baru mulai terlaksana pada tahun 2005. Nah, selain itu, dalam pemilihan kepala daerah ini sudah diatur dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang diikuti oleh beberapa partai politik. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas tentang permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dan upaya untuk mengatasinya. Dalam permasalahan ini, kami akan mengambil contoh pada tahun 2019, di mana Indonesia melaksanakan pemilu secara serentak. Yang pada prakteknya ada beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilu ini. Antara lain adalah yang pertama, ada kesalahan dalam hal logistik. Contohnya dalam beberapa TPS terjadi kekurangan dalam kertas pemilu. Lalu ada juga TPS yang mendapatkan kotak suara dengan kondisi tidak tersegel. Lalu yang kedua terkait dengan penanganan data pemilih. Contohnya adalah KPU terlambat 21 hari dalam memberikan data calon pemilih atau 9 hari sebelum pemilu dilaksanakan. Yang ketiga terkait beban kerja KPPS. Yang dimaksudkan adalah terdapat sekitar 500 petugas KPPS yang meninggal dunia dan terdapat 11.000 petugas yang jatuh sakit. Banyaknya jumlah yang meninggal dan jatuh sakit ini diduga karena beban kerja dalam penyelenggaraan pemilu cukup berat. Lalu yang keempat adalah kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara pemilu serentak pada tahun 2019. Contohnya adalah kesalahan dalam input data C1 ke dalam perhitungan KPU. Terkait untuk penanganan masalah yang terjadi, DPR dengan pemerintah melakukan kajian terhadap masalah yang terjadi. Untuk terkait masalah pertama yang merupakan masalah pendistribusian logistik, ditambahkan dalam UU Pemilu adalah aturan bahwa cadangan untuk logistik pemilu, khususnya surat suara, harus dilakukan dalam perhitungan per TPS, bukan pemilihan dari tempat daerah. Lalu yang kedua, terkait dengan penanganan data pemilih, perlu adanya penegasan bahwa KPU wajib melakukan sinkronisasi data dengan pemerintah dalam penentuan DPT dan harus diupdate berdasarkan sinkronisasi yang kontinu dan simultan. Lalu terkait beban kerja KPPS, perlu ditambahkan sejumlah tenaga kerja agar beban yang dipikul lebih ringan untuk KPPS sehingga dapat berjalan dengan lancar.
Lalu berkenaan dengan kesalahan rekapitulasi, adanya kewajiban bagi KPU untuk mengembangkan teknologi penghitungan suara secara elektronik berbasis Information of Technology atau IT. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dilanjut oleh teman saya. Jadi untuk kali ini saya akan menyimpulkan materi mengenai pelaksanaan pemilu sebagai esensi dari demokrasi. Pelaksanaan pemilu dapat dikatakan sebagai esensi dari demokrasi apabila dalam pelaksanaannya menerapkan nilai pokok dalam demokrasi, pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Oleh karena itu, rakyatlah yang akan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, di Indonesia sendiri, pemilihan umum atau yang biasa kita sebut sebagai pemilu telah memenuhi esensi dari demokrasi. Kenapa? Karena di Indonesia, pemilihan pemimpin suatu daerah ataupun pemimpin yang lain telah menggunakan cara pemilu. Oleh sebab itu, seorang pemimpin ditentukan dengan suara terbanyak dari rakyat. Baik, sekian penjelasan materi mengenai pelaksanaan pemilu sebagai esensi dari demokrasi dari kelompok kami. Saya Aulia Rahmawati, mewakili teman-teman yang lain. Memohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian, dan terima kasih bagi siapapun yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi sesama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.